warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Oke, hari ini saya mencoba menerangkan tentang pokok kelapa ini gimana sampai berbuah selebat ini. Oke, dari sini kita jelasin dulu dari awal penanaman. Jadi awal penanaman itu kita dari kelapa yang udah tua, kita semai di satu biddingan besar, kira-kira 5 meteran lah, semai satu biddingan selama 1 tahun sampai dia ya kira-kira 1 meter, baru kita pindah dia di lahan lebih besar ya, seperti lahan ini. Jadi dia di lahan lebih besar, kita buatlah dia juga bedengan, cuma dia 1 meter setengah aja, persegi 4. Nah, dia seperti foto ini, bedengan di lahannya tadi. Kita kasih tanah subur, baru kita tanam pokok ini. Nah, jadi dia selama penanaman sampai 6 bulan, kita buat dia seperti naungannya seperti inilah, naungan seperti ini. Terus setelah 6 bulan barulah kita lepas. Kenapa? Dia biar nggak panas, terus biar dia nggak cepat mati lah. Itu kita untuk awal penanamannya. Selama 3 bulan, selama 3 tahun dia mulailah berkembang, tapi masih sebagian lah, sebagian. Setelah 4 tahun baru dia mulai merata, semua pokok berkembang, dan dia sudah selama 4 tahun merata berkembang semua pokok. Dia berkembang terus berkembang, nah, tanpa berhenti. Jadi kita tidak perlu, kalau bibit seperti ini, kita tidak perlu yang seperti kita paksa untuk berbuah lah, yang gimana di sini yang dipaksa untuk berbuah itu kan contohnya seperti dia dari kecil pelepahnya ini dia harus dibuang. Kalau kita jangan, itu sangat dilarang sebenarnya, itu sangat dilarang untuk pokok itu, dia sangat tidak baik lah. Kalau bisa pelepahnya dibiarkan aja dia sampai mati, baru kita bersihi. Jangan sampai kita paksa dia untuk kita bersih ya seperti ini, jangan, itu jangan dulu, dia biarkan aja dia mati. Oke, itu untuk penjelasan gimana penanamannya. Nah, terus saya akan menjelaskan penanganan hamanya. Hama apa aja yang sangat mengganggu sekali buat perkebunan kelapa hijau maupun perkebunan kelapa sawit. Dia ada jenis hama yang sangat mengganggu sekali, dan dia bisa membunuh pokok ini. Itu yang ya kalau kita bilang, sering kita bilang itu kumbang tanduk, atau salatinya seperti oritis. Jadi dia akan memakan pucuk itu, dia akan makan pucuk terus yang muda-muda. Kalau nggak kita tangani, dia lama kelamaan kelapa ini mati. Jadi dia lama kelamaan pokok kelapa ini mati. Aduh, salah lagi saya ngomongin. Jadi dia tiap bulan maupun tiap minggu lah, kita rutin penyemprotan tiap minggu itu 1 kali menggunakan racun bahan aktif. Jadi apa? Jadi dia kita semprot di pucuknya, di pucuk-pucuk itu kita semprot dengan bahan aktif racun itu. Kita menggunakan ya, ada Sepat, juga ada Copritos. Nah, bukan Sepat, ini Sivimetrin, kita menggunakan Sivimetrin. Kalau Sivimetrin dia lebih ampuh untuk kumbang tanduk tadi, kumbang tanduk ya rutin aja kita tiap minggu. Biar apa? Biar yang enggak menghancur pokok ini, dan biar pertumbuhannya pun dia bagus. Terus untuk penanganan daun ini, dia juga ada hama yang mengganggu daun itu seperti ulat api. Itu kalau misalnya latihnya ya Citronitens lah, ulat api. Dia makan ini hancur, dia berhubung sampai kering, dia dimakan sampai habis. Jadi kalau kita penanganan untuk ulat api ini, kita menggunakan racun Asepat tadi ya, menggunakan racun Asepat.
menggunakan racun sepat. Dia itu yang harus perlu kita lakukan ini untuk box itu, penyemprotan racun itu harus rutin dan serangga seperti banakti. Kita juga ada penyemprotan untuk daun ini biar dia tetap hijau, kita menggunakan Vivolan. Kalau itu pupuk untuk daun aja lah, kita menggunakan pupuk 2, satu untuk pokok daunnya, penyemprotan di daun secara langsung, yang kedua kita pemupukan untuk tanahnya buat penyuburan akar sama ya biar cepat berbuah lagi lah. Terus tadi sudah kita tanam, sudah penyemprotan hamanya sudah, kita juga ada menggunakan seperti limbah solid untuk di bawahnya, limbah dari kelapa sawit itu juga menggunakan limbah kelapa sawit. Terus kita menggunakan janjang busuk seperti jangkos untuk pupuk lah ya. Kalau nggak ada sih nggak apa-apa sih, itu cuma kita biar bijinya aja keren. Apalagi yang perlu saya terangkannya, mungkin kita pun juga memakai untuk penanganan serangga tadi, kita juga memakai tumbuhan yang bermanfaat. Mungkin video selanjutnya akan saya kasih tahu apa aja itu tumbuhan bermanfaat yang untuk kita gunakan di ladang kebun kelapa sawit maupun kelapa hijau seperti ini. Jadi kita juga, nah ada satu lagi nih, rumput yang sangat mengganggu ini. Dia rumput yang sangat mengganggu ini perlu kita bahas ini, dia seperti lalang. Lalang ini sangat mengganggu sekali, dia sangat menghambat pertumbuhan dan juga dia akan bikin pokok ini mati kalau kita tidak menanganinya. Ini rumput lalang ini sangat mengganggu sekali. Ada di video sebelumnya saya terangkan gimana cara membasmi lalang, gimana apa penyebabnya kalau kita biarkan dan apa akibatnya, ada di video sebelumnya. Ya yang penting kita rutin aja lah merawat kelapa ini, dia berbuah terus. Dia ini bibitnya bibit kelapa brida. Dulu kami tuh bibitnya ini dari Malaysia, langsung dari Malaysia ini kirim ke Kalimantan. Jadi di Kalimantan Semai barulah seperti ini, sangat bagus sekali bibit ini, unggul sekali. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya terangkan ya. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Mungkin ada yang nanti teman-teman mau nanya apa ya silahkan aja lah di kolom komentar, biar jadi saya lebih giat lagi menerangkan apa yang perlu saya terangkan. Jadi saya lebih giat juga bikin video. Maklum saya cuma YouTube pertama lah, bicara ada juga salah-salah saya. Oke, jadi sini mungkin saya menerangkan enggak ada ya. Mungkin ya video selanjutnya lah nanti saya terangkan lagi apa-apa yang kurang yang belum saya terangkan hari ini. Ya yang penting kita harus rutin penyemprotan hama ya, seperti kembang tanduk, rutin pemupukan, sama satu tadi rutin pembersihan dari rumput-rumput di lalang itu ya, seperti rumput-rumput ganas lah. Banyakkan nanam tumbuhan bermanfaat biar dia serangga-serangga yang seperti ulat api tadi dia cepat punah lah. Soalnya kalau tumbuhan bermanfaat itu kita untuk mengembangkan tumbuhan bermanfaat itu kegunaannya untuk apa? Untuk perkembangan seperti hewan-hewan
predator yang pemakan ulat. Jadi dia berkembang biak banyak. Jadi dia ulat-ulat yang tadi yang memakan daun ini, dia mungkin dimakan oleh predator tadi dan dia akan berkurang. Itulah poinnya untuk tumbuhan bermanfaat tadi, kegunaannya untuk tumbuhan bermanfaat. Oke, mungkin sampai sini aja lah dulu saya terangkan. Ini udah mau siang juga nih, saya juga mau kerja lagi nih, mau membersihkan rumput-rumput ini. Oke, udah ada salah kata saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.